Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Coba ketua kelas Wawan siapkan dulu Wan. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, Ibu langsung saja kita absenkan hari ini. Wawan hadir, Bagas, Zikri Hadir, Bu. Tirta. Oh, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang nggak hadir? Azam ya. Kenapa Azam? Sakit. Oke, kita doakan teman kita yang sakit itu diberikan kesembuhan. Sebelum melanjutkan ke materi, sebelumnya kita nyanyikan lagu wajib yang akan dipimpinkan oleh Lutfi. Silakan Pi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sebelum Ibu baca tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita lanjutkan dengan yel-yel supaya biar semangat ya, biar semangat untuk belajar hari ini. Oke, 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Sebelum kita melanjutkan ke materi, buat kesepakatan di dalam kelas ini yang harus kita benahi. Coba Pani, kira-kira apa? kayak datang tepat waktu, Ya, terus? terus tertib saat belajar, Ya, lagi? menjaga kebersihan kelas. Oke, itu adalah kesepakatan. Ya, kesepakatan kelas kita datangnya atau masuk di dalam kelas tepat waktu. Kemudian apa lagi? Tertib saat belajar. Ya, tertib saat belajar. Selanjutnya, siapa yang ingat materi minggu lalu? Pelajaran apa? Coba Zikri. Ini tentang raih sukses dan semangat mencari ilmu. Iya, tentang kesuksesan meraih ya semangat mencari ilmu. Yang paling utama itu pelajaran yang telah lalu adalah hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Maka Ibu akan melanjutkan tujuan kita mencari ilmu itu. Untuk apa ilmu itu? Yang pertama, peserta didik itu diharapkan mampu membaca, mampu mengartikan, menulis, mendemokrasikan hafalan dan menjelaskan kandungan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian Quran Az-Zumar ayat berapa? Ayat 9 ataupun ayat 39 serta hadis-hadis tentang menuntut ilmu. Apa sih hukum kita menuntut ilmu? Pani? Ya, wajib kita hukumnya menuntut ilmu ya. Nanti akan Ibu berikan pertanyaan ya. Hukum mencari ilmu ini adalah tentang talabul ilmi faridatan ala kulli muslim wal muslimah, yang artinya mencari ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi setiap seorang muslim dan setiap seorang muslimah. Jadi hukum kita menuntut ilmu itu adalah
wajib. Ibu contohkan. Seperti kalian ini menuntut ilmu nggak? Ya, menuntut ilmu. Ya, ada dikatakan di dalam hadis, menuntut ilmu, tuntutlah ilmu itu meskipun di negeri Cina. Ya, walaupun sudah tua, sudah seperti ibu ini, tetap ibu menuntut ilmu. Itulah betapa pentingnya ilmu itu bagi kita. Akan tetapi orang yang tidak memiliki ilmu dengan orang yang memiliki ilmu itu sangat berbeda. Ibu contohkan, misalnya Zikri memiliki kelulusan S1. Artinya Zikri ini memiliki ilmu yang tinggi. Terus sementara Bagas ini hanya lulusan SMA. Berarti mana yang tinggi? Derajatnya lebih tinggi Zikri. Jadi, ya, ibu contohkan, setinggi apapun ilmu Zikri yang dimiliki oleh Zikri, tetapi dia tidak sopan santun, tidak ada rasa menghargai. Kalau misalnya dia sombong, kalau misalnya Zikri ini tidak ada rasa hormat, apakah itu bisa dikatakan ilmu yang mulia? Tidak. Kenapa? Karena orang yang memiliki ilmu itu sudah jelas ya, harus bisa menjaga akhlaknya. Jadi ilmu yang tinggi tanpa akhlak, tanpa adab, tanpa sopan santun tidak bisa kita kategorikan dia memiliki ilmu yang tinggi. Yang paling pertama itu adalah apa? Orang yang memiliki ilmu tinggi tetapi tidak mempunyai akhlak yang bagus, tidak memiliki adab, tidak memiliki sopan santun, tidak berguna. Ilmunya akan sia-sia. Begitulah perbedaan antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Kalau misalnya orang yang memiliki ilmu, dia itu ilmunya tinggi, sopan santun, ada rasa menghargai, berarti ilmunya sempurna. Kalau misalnya si Bagas, ibu contohkan si Bagas tadi. Kalau si Bagas misalnya, walaupun dia tamat SMA, tidak memiliki ilmu, tidak tamat atau tidak seperti Zikri yang S1-nya. Tetapi dia memiliki kemampuan, ada rasa malu, ada rasa cara dia menghormati atau menghargai, ada akhlaknya yang baik, tetap dipandang orang baik. Karena apa? Karena akhlak yang harus kita jaga. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Sudah jelas? Sudah jelas. Oke ya. Ini adalah mengenai tentang bagaimana semangat kita mencari ilmu. Ya, walaupun rasanya mencari ilmu itu tidak semudah yang orang bilang ya, karena kita mencari ilmu ini memang banyak rintangan dan banyak hambatannya ya. Seperti ini dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang ibu jelaskan tadi ya, betapa pentingnya menuntut ilmu, seperti Quran surah Al-Mujadilah yang artinya orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan dalam majlis-majlis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah dirimu di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kemudian Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka Allah akan mengangkatkan derajat orang yang memiliki ilmu di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian Quran surah Az-Zumar ya, ini menjelaskan tentang apakah orang musyrik yang lebih beruntung, apakah orang yang beribadah pada waktu dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakanlah, yaitu Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah
ya hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah. Sesungguhnya hanya ulul albab, orang yang berakal sehat, yang dapat menerima pembelajaran atau yang dapat menerima pelajaran. Quran Surah Az-Zumar ayat 39. Ada pantunnya? Ada Bu. Ada. Coba Wawan bisa baca tentang pantun menuntut ilmu? Pulau Sumatera ada Melayu. Hewa, ya. Taat warganya pada syariat. Insya Allah barang siapa yang tinggi ilmu, insya Allah derajat diangkat. Iya. Kasih aplaus dulu. Luar biasa pantunnya si Wawan ya. Coba sekarang Ibu suruh baca Quran Surah Az-Zumar yang sudah Ibu suruhkan hafalan Pani. Coba bisa Pani? Bisa Bu. Ya, silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitu wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Oke, bagus sekali. Kasih aplaus dulu untuk Pani. Luar biasa ya. Dia sudah menghafal Quran Surah Az-Zumar ayat 39. Sekarang Ibu tanya, siapa yang bisa hafal tentang hadis keutamaan menuntut ilmu? Ya, silakan Pani. Hadis tentang keutamaan mencari ilmu. Ya. Man salaka tariqan kami fihi ilman sahalallah. Oke, kasih aplaus sekali lagi. Luar biasa ya. Hadis tentang keutamaan mencari ilmu. Sudah ada kelompoknya? Sudah Ibu bagikan kemarin kelompok masing-masing. Silakan dibuka LKPD-nya. Kerjakan soal yang ada di dalam LKPD-nya. Silakan kerjasama, diskusi sama temannya. Udah? Oke, kelompok siapa yang mau maju? Silakan. Oke, Tirta, silakan maju ke depan. Ya, kita lihat dulu kelompok 1 ya. Apa hasil yang mereka jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 1. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jelaskan kaitan antara pentingnya ilmu dan meraih cita-cita. Jawaban meraih cita-cita harus diisi dengan usaha dan usahanya dengan menuntut ilmu. Sehingga menuntut ilmu adalah dalam rangka meraih cita-cita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang menanyakan, Ada pertanyaan? Dibuka sesi pertanyaan. Apa jawabannya tadi? meraih cita-cita harus diisi dengan usaha dan usahanya dalam menuntut ilmu. Sehingga menuntut ilmu adalah dalam rangka meraih cita-cita. Ya, jelas? Jelas. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 meraih kesuksesan tentang menuntut ilmu. Silakan ditutup, duduk kembali. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita tampilkan dari berbagai kelompok. Ada kelompok 1 tentang meraihkan kesuksesan ya. Meraih kesuksesan tentang menuntut ilmu. Kemudian dari kelompok 2. Dari kelompok 2 apa tadi? Hal-hal yang harus diperhatikan ketika menuntut ilmu. Kemudian kelompok terakhir, kelompok Wawan. Apa Wan kelompoknya? Tentang apa? Dan diwajibkan mencari ilmu. Iya, diwajibkan bagi orang muslim menuntut ilmu. Jadi ada hal-hal yang harus kita lihat bagaimana
cara kita menuntut ilmu. Kemudian meraihkan kesuksesan itu bagaimana? Meraihkan kesuksesan itu adalah dengan cita-cita, keinginan. Apa sih keinginan kita ketika kita menuntut ilmu? Ya kan? Kemudian hukumnya. Seperti dari kelompok 3 bisa kita kategorikan hukum menuntut ilmu. Ya, di dalam hadis riwayat Abdul Bahri tadi mengatakan wajib bagi setiap kaum muslim dan kaum muslimah, kaum muslim dan kaum muslimah itu wajib menuntut ilmu. Kalau hukumnya wajib berarti harus menuntut ilmu. Ya, ada 3 tadi dapat kita simpulkan bahwasanya betapa pentingnya ilmu itu bagi kita orang muslim dan orang muslimah. Ya, jadi apa tujuan kita menuntut ilmu tadi? Ya, tujuannya yang pertama tadi sudah Ibu jelaskan ya kan? Bisa kita menjadikan suatu keinginan kita, cita-cita kita. Ya, bedanya dengan tujuan materi kita di sini. Tujuan yang pertama adalah memahami, ya kan? Memahami bagaimana menuntut ilmu itu. Tujuannya apa? Kemudian ada lagi membacanya. Bagaimana cara kita membaca dan menghafalkan dari Quran surah Az-Zumar, dari Quran surah Al-Mujadilah, dan dari hadis riwayat Abdul Bahri yang mengatakan wajibnya kita menuntut ilmu. Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah jelas sekali. Jadi ilmu itu adalah sangat penting. Kira-kira sudah jelas dari 3 kelompok ini diskusinya? Ada pertanyaan? Ya, jadi betapa pentingnya menuntut ilmu. Karena mencari ilmu itu bukan mudah. Akan tetapi walaupun dia memiliki ilmu yang tinggi, tidak memiliki akhlak yang bagus, tidak memiliki adab yang bagus, tidak memiliki bagaimana materi kita pada hari ini? Apakah menyenangkan atau bagaimana menurut kalian? Menyenangkan, sangat menyenangkan? Ya, mudah dipahami? Mudah ya. Sebelum Ibu tutup materi kita, Ibu akan bagikan tugas ataupun PR ya untuk minggu depan. Kalian kerjakan tugas di halaman 22 bab 2 nanti. Sekian dari saya, materinya Ibu cukup sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup pakai doa ya. Bersiap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang semuanya. Sudah selesai.